semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Diva Imandini, with NPM 234110446, from class management 23C. Okay, I will explain this session theory. Watch the video. Simak ya dan dengerin penjelasannya. Oke, yang pertama, definisi. Decision theory is a branch of science that studies how to cause the best causer of action in situation involving uncertainty. These theories helps individuals or organizations make rational decision by considering alternative possible outcomes and preference. There are three types of the decision under certainty, risks, and uncertainty. Tools such as this decision matrix and discretion trees are used to analyze options. This theory is applied in a variety of fields, including business, health, and risk management to maximize outcome and manage uncertainty. Baik, maksudnya teori keputusan adalah cabang ilmu yang mempelajari cara memilih tindakan terbaik dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian. Teori ini membantu individu atau organisasi membuat keputusan rasional dengan mempertimbangkan alternatif, kemungkinan hasil, dan preferensi. Terdapat 3 jenis keputusan. Yang pertama, di bawah kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Alat setiap matriks keputusan dan pohon keputusan digunakan untuk menganalisis pilihan. Teori ini diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, kesehatan, manajemen risiko, untuk memaksimalkan hasil dan mengelola ketidakpastian. Next, goal of decision theory. The main goal of decision theory is to help individuals or organizations make the best choices in situations involving uncertainty, risks, or certainty. This theory aims to provide a rational and systematic approach in dealing with the various available alternatives, taking into account the various possible outcomes using tools such as decision matrix, decision theory, and unity theory. Decision theory aims to maximize the desired outcome and minimize risks. The
application of this theory is very important in various fields such as business, economics, health, and management to make op- optimal decision based on existing information. Baik, tujuan utama dari teori keputusan sendiri adalah untuk membantu individu atau organisasi membuat pilihan terbaik dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian, resiko, atau kepastian. Teori ini bertujuan untuk menyediakan pendekatan rasional dan sistematis dalam menghadapi berbagai alternatif yang tersedia dengan mempertimbangkan berbagai hasil yang mungkin terjadi dengan menggunakan alat seperti matriks keputusan, pohon keputusan, dan teori utilitas. Teori keputusan bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang diinginkan dan memaksimalkan resiko. Penerapan teori ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti sains, bisnis, ekonomi, kesehatan, manajemen, dan membuat keputusan yang optimal berdasarkan informasi yang ada. Next, types of decision theory. Number one, decision under certainty. Yang nomor two, decision under risk. Yang ketiga, decisions under uncertainty. Yang keempat, di dynamic decision. Jadi jenis keputusan itu yang pertama keputusan di bawah kepastian. Keputusan dibuat dengan mengetahui hasil yang pasti dari setiap alternatif. Ciri-cirinya, semua informasi mengenai keadaan alam sudah diketahui. Hasil dari setiap keputusan dapat diprediksi secara pasti. Contohnya, memilih antara dua produk dengan harga dan kualitas yang sudah pasti. Next, keputusan di bawah resiko. Keputusan dibuat dengan mengetahui probabilitas atau peluang masing-masing hasil, tetapi hasilnya tetap tidak pasti. Ciri-cirinya probabilitas dari setiap kemungkinan hasil diketahui. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kemungkinan dan resiko seperti setiap alternatif. Memilih investasi dengan mempertimbangkan peluang keuntungan dan kerugian berdasarkan data historis. Next, keputusan di bawah ketidakpastian. Keputusan dibuat tanpa mengetahui probabilitas atau kemungkinan hasil yang mungkin terjadi. Ciri-cirinya, tidak ada informasi yang cukup untuk memprediksi hasil secara pasti atau dengan probabilitas. Pengambil keputusan harus memilih berdasarkan institusi, pengalaman atau model prediksi. Contohnya, meluncurkan produk baru di pasar yang belum teruji atau memperkenalkan inovasi teknologi baru. Selanjutnya, itu ada keputusan dinamis. Keputusan yang melibatkan serangkaian langkah yang saling terkait dan berubah seiring waktu. Ciri-cirinya, keputusan yang diambil harus memperhitungkan kemungkinan keputusan masa depan. Biasanya diterapkan dalam perencanaan jangka panjang. Contohnya, perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan sumber daya alam atau pengembangan teknologi. Setiap keputusan memiliki pendekatan atau alat analisis yang berbeda, tergantung pada seberapa banyak informasi yang tersedia dan tingkat ketidakpastian yang dihadapinya. Okay, next, tools in decision theory. Yang pertama itu ada decision matrix, yang kedua decision tree, yang ketiga utility theory, yang ke-4 risk analysis. Yang pertama, matriks keputusan. Matriks keputusan ini adalah alat yang digunakan
menyusun berbagai alternatif keputusan kepada alat atau kondisi eksternal yang mempengaruhi keputusan, dan hasil yang mungkin terjadi dalam bentuk tabel. Mars ini memudahkan pengambilan keputusan untuk membandingkan alternatif secara langsung berdasarkan hasil yang diharapkan. Yang kedua, itu ada pohon keputusan. Pohon keputusan itu adalah diagram grafis yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Setiap cabang dari pohon menunjukkan alternatif yang dapat dipilih. Sementara cabang-cabang berikutnya menggambarkan hasil yang mungkin terjadi dan probabilitas terkait setiap langkah. Alat ini digunakan dalam situasi di mana keputusan melibatkan beberapa tahap atau kemungkinan hasil. Contohnya, pohon keputusan yang digunakan pemilihan investasi dengan dua opsi, investasi A dan B, dan kedua hasil keuntungan atau kerugiannya. Yang ketiga itu teori utilitas. Teori utilitas digunakan untuk menilai keputusan berdasarkan nilai subjektif dan hasil yang akan diperoleh, yang dikenal sebagai utilitas. Dalam teori ini, setiap alternatif diberikan nilai berdasarkan sejauh mana hasil memuaskan preferensi atau tujuan individu. Unitalitas membantu pengambilan keputusan untuk memilih alternatif yang memberikan keputusan atau manfaat besar. Contohnya, seorang mungkin lebih memilih alternatif yang memberikan rasa aman atau resiko rendah, meskipun hasil lebih kecil dibandingkan dengan alternatif yang beresiko tinggi dengan hasil yang besar berdasarkan preferensi pribadi. Yang terakhir itu ada analisis risiko. Analisis risiko adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola kemungkinan dampak negatif atau resiko yang terkait dengan suatu keputusan. Alat ini membantu pengambilan keputusan untuk memahami dampak yang mungkin timbul dari setiap alternatif dan memilih pilihan yang memberikan keseimbangan terbaik antara manfaat dan resiko. Contohnya, dalam dunia investasi, analisis risiko digunakan untuk mengevaluasi volatilitas pasar dan potensi kerugian, sehingga investor dapat memilih investasi dengan tingkat resiko yang sesuai dengan profil mereka. Oke, kesimpulannya, decision theory is an important tool in making rational and optimal choices under condition of uncertainty, risk, or certainty. By using tools such as decision matrix, decision trees, utility, and risk analysis. The decision makes can evaluate alternative, consider the outcome, and manage potential risks. The application of the decision theory is very useful in various fields such as business, health, and management to help make the best decision, maximize benefit, and minimize loss or risks. Maksudnya, teori keputusan merupakan alat yang penting dalam membuat pilihan yang rasional dan optimal di bawah kondisi ketidakpastian, risiko, dan kepastian. Dengan menggunakan berbagai alat seperti Mars pohon keputusan, dan teori utilitas, dan
analisis risiko, pengambilan keputusan dengan mengevaluasi alternatif, mempertimbangkan hasil yang digunakan, yang diinginkan, serta mengelola potensi risiko. Aplikasi teori keputusan sangat berguna dalam berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan manajemen untuk membantu membuat keputusan yang terbaik, memaksimalkan manfaat, dan meminimalkan kerugian atau resiko. Mungkin segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.